Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kemarin telah kita pelajari tafsir alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya mengatakan kepada saudara-saudara mereka sama-sama kafir, yang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Banu Nadir, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. Janji-janji palsu mereka, jika kalian dikeluarkan kami akan ikut keluar bersama kalian, dan mereka tekankan wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan menaati dalam urusan kalian seorang pun selamanya yang bermaksud untuk menghalang-halangi kami, menggembosi kami, menakut-nakuti kami untuk tidak menolong kalian. Kami akan tetap lanjut menolong kalian. Dan jika kalian diperangi, jika kalian dikeluarkan kami akan ikut keluar, dan jika kalian diperangi kami akan menolong kalian. Allah syahadu innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu pendusta. Seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah, memang dari niatnya mereka sejak awal, memang niatnya mereka itu tidak akan menolong, hanya mengelabui saja. Atau dustanya pada realitasnya ketika benar-benar terjadi mereka dikepung, ternyata orang munafik tidak datang dan tidak menolong dan tidak ikut keluar ketika mereka diusir. Orang munafik hanya ingin memanfaatkan mereka, ingin memanfaatkan tangan-tangan mereka untuk melampiaskan kedengkian, kebencian orang munafik kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhum, sehingga mendorong Banu Nadir untuk melawan dengan janji-janji palsu itu. Allah mengatakan la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, jika mereka dikeluarkan Banu Nadir, orang munafik tidak keluar bersama mereka. Wa la in qutilu, apabila mereka diperangi, Banu Nadir itu diperangi, la yansurunahum, orang munafik itu tidak akan menolong mereka. Wa la in nasaruhum, seandainya mereka menolong, la yuwallunna al-bara, mereka akan dipukul mundur ke belakang, munhazimin, kalah. Tsumma la yansarun, kemudian mereka tidak akan ditolong, tidak akan diberi kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan mereka, orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu. Naam, pengecutnya mereka, penakutnya mereka, karena mereka bukan orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Mereka hanya mengukur dan melihat kenyataan yang ada di hadapan mereka tanpa memahami perkara dengan sebenar-benarnya, tidak memahami hakikat perkara yang sebenarnya. Yang mereka lihat para sahabat kaum mukminin, mereka para pemberani, orang-orang yang kuat, sabar, tabah dan bertahan sampai titik darah penghabisan dalam perang, sehingga mereka lebih takut kepada kaum mukminin daripada kepada Allah. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dan mereka tahu kemenangan gemilang yang diraih oleh kaum mukminin pada perang Badar. Pada perang Badar. Begitu pula sebelumnya juga yang menimpa salah satu kelompok dari Yahud, Banu Qawniqa, pada perang Badar dengan jumlah yang relatif sedikit mengalahkan jumlah yang besar. Nah, itu menunjukkan kehebatan kaum mukminin. Itu membuat mereka takut sebenarnya. Nah, orang munafik itu mencari selamat, makanya awal munculnya golongan munafik di Madinah
ketika mereka melihat kemenangan kaum mukminin pada perang Badar. Dan mereka takut untuk menampakkan kekufuran secara terang-terangan. Mereka melihat kehebatan para sahabat bersama nabinya alaihi wassalam pada perang Badar. Naam. Sehingga mereka pun menyembunyikan kekufuran. Nah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Hal itu dikarenakan sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak memahami hakikat permasalahan, bahwa yang menjadikan kaum mukminin para sahabat sehebat itu karena pertolongan dari Allah, karena keimanan mereka kepada Allah. Ya, pertolongan Allah kepada mereka. Naam, seharusnya mereka takut kepada Allah. Namun, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Kemudian Allah mengatakan, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. La yuqatilunakum jami'an. La, tidaklah yuqatilunakum, mereka itu memerangi kalian. Tidaklah mereka itu memerangi kalian. Jami'an, kalian seluruhnya. Kalian ketika kalian bersatu, padu, menjadi suatu pasukan yang bersatu dan menjadi satu kekuatan yang hebat. Mereka tidak berani menghadapi kalian dalam peperangan. Kata Sa'di rahimahullah, jami'an ay fi halil ijtima'. Mereka semua tidak berani memerangi kalian illa fi quram muhassanatin, kecuali fi quram muhassanah, kecuali mereka berada di dalam qura, yakni di negeri mereka, muhassanah, yang terjaga dengan benteng-benteng yang kokoh yang melindungi negeri mereka itu. Jadi mereka bersembunyi di balik benteng, tidak berani keluar untuk menghadang, untuk perang berhadap-hadapan. Ya, itu tidak berani mereka. La yuqatilunakum jami'an. Tidaklah mereka akan memerangi kalian seluruhnya dengan gempur-gempuran begitu, berhadap-hadapan. Tidak berani mereka. Illa fi qura muhassanah, kecuali mereka berada bersembunyi, berlindung di balik wilayah mereka, negeri mereka yang dibentengi dengan benteng-benteng yang kokoh, yang tinggi, yang melindungi mereka dari balik benteng. Aw mi wara'i judur, atau dari balik tembok. Dari balik tembok. Ya, dengan lempar-lemparan panah gitu. Senjata dari jauh. Adapun berhadap-hadapan langsung begitu, tidak berani mereka, takut. Pengecut mereka pada hakikatnya, bukan pemberani. Ya. Adapun yang pemberani itu ya hadap-hadapan langsung. Mereka bisanya berlindung di balik benteng mereka, fi quram muhassanah, benteng yang mengelilingi ya daerah mereka, negeri mereka di dalam. Nah, sehingga kaum muslimin, kaum mukminin untuk bisa sampai kepada mereka, mereka harus bisa menjebol benteng itu. Jadi andalannya benteng. Nah, aw mi wara'i judur, atau dari balik tembok-tembok ya yang melindungi mereka dalam keadaan mereka terkepung di dalam. Nah, dalam tembok-tembok itu. Jadi mereka hanya melakukan peperangan dengan sistem bertahan.
Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, fayuqatiluna lid-daf'i anhum daruratan. Maka mereka berperang dalam rangka untuk membela diri mereka secara darurat, bertahan di dalam benteng mereka, di balik tembok yang mengitari mereka. Sifatnya bertahan. Jadi jangan diharapkan mereka keluar menyerang. Sifatnya hanya mempertahankan diri, berlindung di balik tembok, berlindung di balik benteng. Karena pengecutnya mereka, penakutnya mereka, la yaqdiruna ala muwajahati jayshil islami bil mubaraza wal muqatalah wal muqabalah. Terima kasih. La yaqdirun min jubnihim wa hala'ihim la yaqdiruna ala muwajahati jayshil islam bil mubaraza wal muqabalah. Karena penakutnya mereka, pengecutnya mereka tidak kuat, tidak mampu, tidak sanggup untuk menghadapi pasukan Islam dengan mubarazah, satu lawan satu, dengan berhadapan-hadapan langsung bertempur. Nah, beda dengan kaum mukminin yang mereka pemberani. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ba'suhum bainahum syadid. Ba'suhum bainahum syadid. Ba'suhum, perpecahan mereka, ba'suhum, perpecahan mereka, bainahum, di antara mereka, syadid, keras. Di antara mereka sendiri sebenarnya ya, pecah dan saling bermusuhan. Ba'suhum bainahum syadid. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay adawatuhum fima bainahum syadidah. Adawatuhum fima bainahum syadidah. Ba'suhum maksudnya adawah. Ba'suhum adawatuhum, permusuhan mereka, perpecahan di antara mereka, permusuhan di antara mereka, bainahum, di antara mereka, syadid, amatlah keras. Karena mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Maka permusuhan di antara mereka sendiri saja dahsyat. Ba'sun bainahum syadid, permusuhan di antara mereka sendiri dahsyat. Beda dengan pasukan Islam kaum mukminin, mereka saling mencintai satu sama lainnya, saling menyayangi satu sama lainnya. Nah, sifat para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda' 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir musuh, ruhama bainahum, saling mengasihi sesama mereka. Nah, dan itu salah satu faktor kekalahan satu pasukan, apabila satu pasukan di antara mereka tidak saling mengasihi, tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi. Permusuhan di antara mereka dahsyat terjadi, perpecahan di tengah-tengah mereka, di internal mereka, tidak bisa bersatu sebenarnya. Masing-masing punya misi, kepentingan ya yang diperjuangkan untuk pribadi mereka masing-masing. Itu salah satu faktor yang melemahkan pasukan. Namun ketika pasukan itu bersatu di bawah satu komando ya, ta'atan lillahi wa li rasulih, menaati Allah dan Rasulnya, demi kalimat la ilaha illallah, saling mengasihi satu sama lainnya ya, satu langkah, nah satu misi, satu tujuan, i'la kalimatillah, satu misi untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah, jihad fi sabilillah. Tidak ada yang punya kepentingan pribadi, tidak ada yang punya misi duniawi, tidak ada. Masing-masing ya sama misinya, masing-masing ingin kemenangan atau gugur sebagai syahid. Nah, tujuannya semua hanya untuk Islam, kejayaan Islam. Sehingga mereka bersatu padu. Selama ini terjaga, internal ini terjaga, demikian maka menjadi satu kekuatan yang besar. Dan inilah ya keadaan para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, sampai pada puncak ya kejayaan Islam. Nah, oleh karena itu
Qaddarallahu ma syafa'al, ketika terjadi fitnah baina sahabah radhiyallahu anhum jami'an, maka na'am, ketika itu ya, yang terjadi adalah perang saudara, tersibukkan mereka dengan itu. Nah, ujian ya. Namun mereka semua berijtihad radhiyallahu anhum. Namun itu menunjukkan ketika perang saudara itu terjadi ya, pada masa Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, dan mereka semua berijtihad, yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala, kesalahannya dimaafkan. Yang jelas tersibukkan dengan perang sesama mereka dan tersibukkan dari futuhat. Nah, karena memang pintu fitnah sudah terbuka. Nah, kapan bisa konsentrasi lagi? Setelah amul ijtima'. Nah, setelah amul ijtima', 7 bulan setelah pemerintahan Al-Hasan menggantikan ayahnya Ali radhiyallahu anhu, ya, ketika Al-Hasan radhiyallahu anhu tanazul, mengalah dan tidak meneruskan pertikaian itu, menyerahkan imarah sepenuhnya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Muawiyah memimpin dari Syam, memimpin menjadi penguasa penuh Syam, Irak dan seluruh wilayah Islam. Nah, baru kemudian bisa konsentrasi lagi untuk futuhat. Nah, untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam radhiyallahu anhum jami'an. Baik. Oleh karena itu ini diperhatikan. Nah, ya, kapan kemudian kemunduran Islam terjadi? Nah, ketika internal ya Islam pecah. Nah, tidak lagi bersatu di bawah khilafah, pecah, terpisah-pisah, ya. Nah, di akhir masa khilafah Abbasiyah, kesempatan bagi pasukan salib, kesempatan bagi pasukan salib untuk merebut Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kesempatan bagi pasukan Tartar untuk meruntuhkan khilafah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, kalian lihat ini, ba'sum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka sendiri, orang kafir itu sendiri, keras. Dan tidak mungkin mereka bisa melawan dengan kondisi seperti itu. Nah, Allah mengatakan tahsabuhum jami'an, kelanjutannya wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum, kalian menyangka mereka semua. Ya, tahsabuhum, kalian menyangka mereka jami'an, semuanya bersatu. Jami'an artinya bersatu. Kalian menyangka mereka itu bersatu. Nah, di sini Ibnu Katsir menukil dari Ibrahim Ibn Yazid An-Nakha'i, salah satu imam tabi'in, mengatakan yakni ahlul kitab wal munafiqin. Ahlul kitab wal munafiqin, kalian menyangka bahwa ahli kitab Banu Nadir dan orang-orang munafik itu bersatu. Wa qulubuhum syatta, padahal hakikatnya qulubuhum, kalbu mereka, hati-hati mereka, syatta, bercerai-berai. Masing-masing punya misi dan kepentingan, itu yang dikedepankan oleh mereka. Kapan misi mereka, kepentingan mereka, diri pribadi mereka atau golongan mereka sudah ya tercapai, atau mereka melihat tidak ada maslahat untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka, maka mereka tidak akan siap untuk lanjut, ya, tidak akan siap untuk lanjut. Nah, oleh karena itu janji mereka hanya janji palsu, dan realitasnya terhinakan Banu Nadir, dan orang munafik tidak menepati janji. Nah, pada kondisi saudara-saudara mereka Banu Nadir sangat menunggu ya datangnya bala bantuan dari
kaum munafikin yang telah berjanji untuk berperang bersama mereka saat mereka sudah dikepung oleh Nabi SAW ternyata tidak kunjung datang. Nah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Dzalika hal itu bi'annahum dikarenakan dzalika hal itu bi'annahum alba sababiyah dikarenakan annahum sesungguhnya hum mereka itu semua ahli kitab dan nadir orang munafik qaumun la ya'qilun kaum yang tidak berakal kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim wa lahum adzabun alim. Permisalannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat permisalan apa yang terjadi antara Banu Nadir dengan orang munafik. Nasib yang dialami oleh Banu Nadir yang memberanikan diri dalam keadaan mereka pengecut dan penakut tapi memberanikan diri dengan anggapan benteng-benteng mereka bisa melindungi mereka dari Nabi SAW dan pasukannya, ditambah lagi dengan janji-janji palsu dari orang munafik yang mereka tidak sadari, yang mereka sangka benar-benar akan dibantu dan ditolong oleh orang munafik, sehingga mereka memberanikan diri untuk melawan awalnya dan bertahan di balik benteng sambil menunggu bantuan orang munafik. Ternyata mereka tidak mampu bertahan karena pada asalnya mereka penakut, mereka takut mati. Karena mereka sebenarnya mencari hidup, mencari dunia. Nah, sehingga ketika kondisi seperti itu mereka menyerah. Nah, dan Allah mencampakkan rasa gentar dan takut yang sangat di hati-hati mereka. Dan orang munafik tidak datang menolong mereka. Mereka kenyataannya sendirian. Ketika mereka melihat kenyataan itu, sudah semakin takut dan gempanya menyerah. Nah, permisalan mereka, kata Allah, kamathalil ladzina min qablihim. Seperti perumpamaan al-kaf litasbih. Yakni seperti masali perumpamaan, permisalan alladzina min qablihim orang-orang sebelum mereka qariban yang tidak jauh waktu kejadiannya. Belum lama waktu kejadiannya. Sebelum mereka, dekat waktunya dari mereka yang semisal dengan mereka. Dzaqu wabala amrihim. Dzaqu, mereka merasakan. Orang-orang kafir tersebut yang semisal dengan keadaan mereka sebelumnya dan tidak lama peristiwanya sebelum mereka. Dzaqu, mereka merasakan wabala amrihim, akibat pahit urusan mereka. Kehancuran mereka. Walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim, dan mereka akan merasakan azab yang pedih dalam neraka nanti di akhirat. Naam. Siapa orang-orang kafir sebelum mereka yang nasibnya seperti Banu Nadir? Dzaqu wabala amrihim, mereka merasakan akibat pahit urusan mereka. Mencoba untuk melawan kebenaran, mencoba untuk melawan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Akhirnya mereka diserang, diperangi oleh Nabi SAW dan kaum mukminin, Jaisul Islam yang bersatu padu, dengan penuh keimanan, keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala, kemenangan atau mati syahid. Sehingga orang-orang kafir itu dzaqu wabala amrihim, mereka merasakan pahitnya urusan mereka, disikat oleh pasukan Islam, dihinakan oleh pasukan Islam, dikalahkan oleh pasukan Islam. Siapa itu yang dimaksud? Yang diangkat di sini kamathalil ladzina min qablihim. Nah, Banu Nadir dan orang munafik itu seperti perumpamannya orang sebelum mereka yang merasakan seperti yang mereka rasakan sebelumnya dan tidak lama waktunya dari mereka. Ada dua tafsir di sini disebutkan Ibnu Katsir. Tafsir yang pertama, ada yang mengatakan mereka adalah kuffar Quraisy pada perang Badar. Mereka adalah kuffar Quraisy pada perang Badar.
Nah, tafsir yang kedua, tafsir yang pertama tadi yaitu kufar Quraisy pada perang Badar. Sebenarnya kita ketahui nasib yang menimpa kufar Quraisy pada perang Badar. Nah, 70 mati, mayoritasnya dari pentolan mereka, dan 70 orang disandra, ya, dan sebagiannya juga pentolan mereka. Dan yang lainnya lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Iblis dan kawan-kawannya yang datang, ya, kepada kufar Quraisy dan mendukung mereka dan mendorong mereka, memanas-manasi mereka untuk berani ketika melihat malaikat datang turun pada perang Badar. Allah menurunkan malaikat dan ikut berperang, ya, bersama kaum mukminin. Mereka lari kocar-kacir, ya. Iblis sendiri lari tunggal langgang dan menceburkan dirinya ke laut karena ketakutan. Nah, meninggalkan saudara-saudara mereka dari kufar Quraisy dibantai, ya, di perang Badar. Pendapat yang kedua mengatakan, tafsir yang kedua yang disebut Ibnu Katsir, yang dimaksud perumpamaan tersebut yang semisal dengan Banu Nadir adalah juga dari kalangan orang kaum Yahud, yaitu Bani Qauniqa. Bani Qauniqa. Nah, mereka adalah kelompok Yahudi Bani Qauniqa yang mencoba untuk melawan kaum mukminin, Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW dan para sahabat, kemudian mereka diserang oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan mereka dikalahkan. Dan mereka juga, ya, diusir. Kata Ibnu Katsir, ya, tafsir yang pertama adalah tafsir Mujahid, tafsir yang kedua tafsir Ibnu Abbas. Kata Ibnu Katsir menyimpulkan, wa hadzal qaulu asbahu bis-shawab. Hadzal qaul, pendapat ini yang kedua, pendapat Ibnu Abbas, bahwa mereka adalah permisalan tersebut yang disamakan keadaannya dengan Banu Nadir, yang sama-sama kelompok Yahudi, ya, sama-sama kelompok Yahudi, sama-sama berkhianat, menantang, ya, dan ingin menghabisi Nabi SAW dan kaum mukminin. Justru berbalik, mereka yang disikat, mereka yang dikalahkan, dan mereka yang diusir, yaitu Yahud Bani Qauniqa. Kata Ibnu Katsir, hadzal qaulu asbahu bis-shawab. Pendapat ini, pendapat yang kedua, bahwa mereka adalah Yahudi Bani Qauniqa, ini lebih mendekati kebenaran. Fa inna Yahuda Bani Qauniqa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ajlahum qabla hada. Karena Yahud Bani Qauniqa, mereka adalah Rasulullah SAW sudah mengusir mereka sebelumnya. Sebelum peristiwa pengusiran Banu Nadir, Bani Qauniqa juga sudah diusir sebelumnya. Sudah dikalahkan sebelumnya, maksudnya begitu. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.